Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang pesugihan Bang Gaib. Gara-gara melakukan ritual Bang Gaib itu, anakku mati secara misterius. Nyawanya telah direnggut oleh jin penjamin pinjaman uang gaib tersebut. Salah satu contoh seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang hendak mencari pesugihan dengan cara mencari pinjaman uang ke Bang Gaib. Lokasinya berada di daerah pesisir Laut Kidul, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2001. Seperti kita ketahui, isu tentang keberadaan Bang Gaib yang berada di beberapa tempat di Pulau Jawa masih sangat kontroversial ketika itu. Konon, biasanya persekutuan dengan modus Bang Gaib, yaitu berupa pinjaman uang kepada makhluk halus yang harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Tiap kali ini terjadi, tebusan yang harus dibayar adalah berupa tumbal. Kisah mistis kali ini sebuah kejadian nyata yang dialami oleh salah seorang pelaku yang pernah datang ke tempat pesugihan berupa Bang Gaib. Nama-nama para pelaku sengaja kami samarkan untuk menjaga citra diri mereka. Dan berikut ini pengakuan dari salah seorang saksi. Aku dilahirkan di desa Jatimulya dari sepasang suami istri yang berprofesi sebagai penjual makanan. Setelah dewasa, aku menikah dengan seorang gadis pilihanku dari desa sebelah kampung halamanku. Gadis itu bernama Mumun. Karena sifat manja yang ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tuaku, akhirnya berakibat buruk kepadaku ketika aku sudah berumah tangga. Aku menjadi seseorang yang bisa dikatakan ingin hidup enak, tapi enggan mencari pekerjaan yang layak. Meskipun pernikahan kami sudah berjalan 2 tahun lebih, namun beberapa usaha yang aku geluti belum membuahkan hasil yang memuaskan. Tak jarang, untuk makan sehari-hari saja, masih bergantung kepada orang tua. Hingga suatu ketika, istriku hamil dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Sebut saja namanya Meli. Awalnya aku merintis pekerjaan sebagai pengrajin batu bara. Beberapa tahun kemudian, usaha itu pun berhenti karena kurang modal. Beberapa kali aku mencoba mencari usaha-usaha yang lain, namun lagi-lagi aku belum juga menemukan pekerjaan yang cocok dengan kepribadianku. Di saat aku sedang kalut dengan keadaan, aku kedatangan seorang teman dari desa lain. Sang teman menawarkan suatu jalan alternatif mencari kekayaan yang terdengar sangat muskil bagiku. Temanku yang sebut saja bernama Solihin itu memang tergolong orang berada di desanya. Kedatangannya ke tempatku karena Solihin disuruh oleh seorang perantara dari desa terisi agar mencarikan 7 peserta lain untuk diajak ke suatu tempat keramat yang ada di pesisir Laut Kidul, Jawa Barat. Maksudnya tak lain dan tak bukan adalah untuk melakukan pinjaman uang ke Bang Gaib. Menurut Solihin, segala kebutuhan mulai dari ongkos dan kendaraan dijamin oleh Abbas, sang perantara tersebut. Aku dan teman-teman cukup membawa KTP dan botol kosong bekas air mineral. Di sana konon ada sebuah tempat yang dirahasiakan berupa gua untuk meminta pesugihan berupa Bang Gaib. Terus terang aku tidak percaya kepada cara-cara nyeleneh yang diutarakan temanku itu. Namun, mengingat kondisi keluargaku yang memprihatinkan, akhirnya aku turuti saja ajakan mereka. Sekedar mencari peruntungan, pikirku kala itu. Sesuai dengan waktu yang direncanakan,
rombongan disuruh berkumpul di suatu tempat yang ditentukan untuk menunggu jemputan dari Abbas selaku perantara. Pagi itu sekitar pukul 6 pagi, datanglah sebuah mobil kijang. Kendaraan inilah yang kemudian membawa rombongan kami menyusuri arah selatan menuju pantai Pangandaran di daerah Ciamis, Jawa Barat. Setelah sampai di sana, kami diajak memasuki sebuah goa yang pengap. Kami semua menemui seorang juru kunci yang berpakaian serba putih ala wali. Setelah melakukan uluk salam, Abbas mengutarakan maksud kedatangan kami. Juru kunci itu tidak langsung menyanggupi, melainkan memberikan sebuah nasihat bahwa apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang dilarang agama. Namun setelah Abbas mendesak, akhirnya juru kunci itu pun memenuhi permintaan kami dengan syarat-syarat dan resiko yang bakal terjadi. Syaratnya antara lain, peserta harus menyerahkan KTP dan memasukkan ombak air laut ke dalam botol yang kami bawa. Para peserta tidak boleh menciduk air laut secara langsung, melainkan menadahkan botol itu pada ombak yang datang sendiri secara bergelombang. Setelah semuanya diuraikan, kira-kira setengah jam kemudian, kami keluar untuk mendapatkan air tersebut. Setelah dapat, semua orang masuk kembali ke ruangan sang juru kunci. Lelaki berjubah putih itu memberikan lagi beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh tiap-tiap peserta setelah sampai di rumah masing-masing. Di antaranya, kami harus menyediakan kamar khusus untuk meletakkan sarana ritual nanti. Air laut yang ada dalam botol harus dicampur dengan bunga 7 rupa. Peserta juga harus menyediakan 7 jenis minuman yang berbeda dalam gelas, seperti kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kopi jahe, air kelapa, dan beberapa sarana ritual lainnya. Semuanya ditutup dengan kain putih. Pelaku juga tidak boleh tertidur pada tengah malam. Di dalam kamar, kami harus menunggu makhluk yang akan datang memenuhi hajat bagi setiap peserta. Kata juru kunci, apapun yang terjadi, para pelaku tidak boleh beranjak dari kamar. Apabila ritual itu telah gagal, para pelaku siap menanggung resiko yang akan terjadi kelak. Setelah semua persyaratan beres, kami pun pulang ke rumah dan desa masing-masing. Sesampainya di rumah, aku persiapkan semuanya, termasuk kamar khusus untuk acara ritual. Dan ketika malam semakin larut, aku mulai melakukan ritual itu. Bau kemenyan yang mengepul menyengat di kedua rongga hidungku. Aku masih duduk bersila menahan rasa kantuk yang sedari tadi menggelayuti kelopak mataku. Sesaat kemudian, tiba-tiba ruangan kamarku serasa berguncang. Aku merasakan seolah rumahku digoyangkan oleh sesuatu kekuatan yang amat dahsyat. Aku sangat terkejut dan beranjak dari tempat duduk untuk bangkit ke belakang. Setelah itu entah dari mana datangnya, di depanku tampak asap putih yang mengepul. Lambat laun, asap itu menjelma menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Makhluk tinggi besar itu berada tepat di depanku. Terlihat jelas rambutnya yang gondrong dengan taring mencuat di mulutnya. Tubuhnya tampak berwarna belang-belang mirip zebra. Makhluk itu menggeram seraya menyeringai dan mendekatiku. Mungkin makhluk itu hendak mencekiku. Saat itu juga, aku berusaha menghindar lari karena didera rasa takut yang membuncah. Ingin sekali aku berteriak, tapi entah kenapa suaraku tersekat di tenggorokan. Aku terus berusaha menggapai daun pintu untuk keluar. Setelah sampai di luar, aku lari mendekati ruang tamu. Untung saja makhluk itu tidak terus mengejarku. Namun masih kurasakan seakan rumahku terguncang hendak roboh. Namun anehnya,
Istri dan anakku tidak terusik sama sekali dengan peristiwa yang kualami. Memang, kejadian itu hanya berlangsung sementara, karena sesaat kemudian keadaan kembali normal. Karena takut, aku pun tertidur di sofa ruang tamu. Akhirnya, kunyatakan ritual itu gagal total. Keesokan harinya, aku mendatangi beberapa rumah temanku. Mereka pun mengaku sama mengalami peristiwa semalam. Akhirnya semuanya gagal. Begitu juga dengan Abbas, sang perantara. Seminggu setelah kejadian itu, tersiar kabar dari teman-teman bahwa mereka kerap kali diganggu makhluk tinggi besar itu. Makhluk itu datang dan menuntut ganti rugi atas kekecewaannya. Tidak sedikit di antara teman-temanku mengalami kesurupan yang nyaris merenggut nyawanya. Bahkan di antara mereka, banyak yang anak-anaknya mengalami penyakit yang sangat aneh. Untung saja ada orang-orang pintar di desa masing-masing yang segera menangani. 2 hari setelah kabar itu, menjelang maghrib, istriku yang baru pulang bersama anakku dari tempat mertuaku mengalami peristiwa yang selama ini aku takutkan. Setelah tiba di rumah, anakku yang berusia 2 tahun itu mendadak kejang-kejang. Semua tetangga hadir, termasuk ibuku, untuk melihat keadaan anakku. Sebelumnya anakku tidak mengalami sakit apapun. Setelah semuanya berkumpul, anakku pun menghembuskan nafas terakhir. Semua orang yang hadir termasuk istri dan ibuku menangis meratapi kepergian anakku yang masih belia itu. Aku sangat terpukul dan menyesal dengan kejadian ini. Ketika kematiannya, ada sesuatu yang aneh aku lihat di leher anakku. Begitu juga pada tetangga yang hadir. Kami semua melihat seperti ada bekas cekikan di leher Meli, anakku. Akhirnya keadaan pun menjadi gempar. Ada yang beranggapan anakku terkena tulah makhluk halus. Namun ada juga yang mengatakan anakku menjadi tumbal orang yang melakukan pesugihan. Hanya aku yang tahu pasti tentang semuanya. Dan aku hanya menyesali perbuatan yang pernah kulakukan itu. Benarkah anakku menjadi tumbal akibat persekutuan yang gagal? Wallahu alam. Kini aku hidup dalam kesendirian karena setelah peristiwa itu, istriku memutuskan untuk pergi menjadi TKW ke Arab Saudi. Semoga peristiwa yang aku alami ini tidak menimpa kalian, para pendengar yang lain. Sampai kapanpun, kejadian ini terus membekas di dalam ingatanku. Demikianlah kisah tentang ritual pesugihan yang gagal yang menyebabkan anak menjadi korban. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.